punggungku ini sakit sekali. Aku seharusnya mendengar dokterku dan berhenti untuk berjalan-jalan. Bagaimana dengan dombanya? Siapa yang akan mengembala mereka ya? Kalau aku harus duduk dan beristirahat sambil berjaga untuk memberinya makan. Mari silakan. Mari. Dipilih. Ayo silakan. Ya, ini masih segar. Selamat datang. Selamat datang, Haji Sidik. Mari silakan. Silakan. Apa kau ingin membeli keperluan untuk dombamu? Tidak, aku datang untuk membeli keledai. Oh, bukankah kau lebih menyukai berjalan kaki? Itu memang benar, tapi aku harus memilikinya. Karena punggungku sakit dan aku harus duduk di atasnya. Bagaimana dengan keledai yang kuat ini, Haji Sidik? Kalau keledai ini terlalu kuat untukku. Yang kubutuhkan keledai yang tenang dan keledai yang jinak. Aku juga punya yang lain lagi. Dan keledai ini sudah sangat jinak. Lihatlah betapa baiknya dia dan menurut sekali dia. Tunggangi saja dia. Itu tidak perlu. Jangan takut. Tunggangi saja dia, Haji Sidik. Kenapa dia tidak mau jalan? Karena kau belum memerintahkannya untuk bergerak. Keledai tidak bergerak dengan sendirinya. Mereka selalu menunggu perintah dan petunjuk dari tuannya. Baiklah kalau begitu. Jalanlah, keledai. Bagus. Berapa harganya? Terserah Haji Sidik saja. Cobalah kau ingat jalan ini ya. Keledai itu dikenal dengan kemampuannya untuk berjalan sendiri tanpa harus tersesat. Dia selalu mengingat jalannya. Kenapa kau berhenti? Apa kau lapar? Jangan kau buka suaramu seperti itu. Apa kau tahu, keledai, kalau kau dulu punya kakek buyut yang menyaksikan keajaiban dari salah satu nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kuceritakan ceritanya padamu. Kakek buyutmu hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang satu-satunya nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Dia dulu yang menyerukan untuk mengikuti berdasarkan ajaran Taurat dan setia pada 10 perintah yang diteruskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kebanyakan orang hidupnya penuh dengan kecurangan yang diisi kelicikan, kebohongan dan juga penipuan. Ibu. Ada apa anakku? Apa yang kau inginkan? Kapan aku dilahirkan, Ibu? Kau lahir di satu hari. Aku sudah tahu itu, Bu. Semua keledai lahir di satu hari, iya kan? Apa kau mengatakan sesuatu? Bukan begitu, Bu. Aku cuma ingin bertanya tentang ayahku. Kakek buyutmu hewan liar yang hebat. Dia sudah bertarung dengan singa. Banyak sekali pengalaman dalam hidupnya. Wah, bagaimana ceritanya, Ibu? Semua keledai di zaman dulu adalah hewan liar. Dan pemangsa selalu menganggap kita sebagai makanan favoritnya. Mereka sangat ganas. Lalu apa yang terjadi? Kakek buyutmu berpikir untuk membuat salah satu anaknya bekerja pada manusia, supaya bisa lari dari ancaman para singa. Lalu dia menyuruh lusinan anaknya untuk bekerja pada manusia. Dan semenjak itulah, keledai menjadi 2 macam keledai liar yang berada dalam batas kepunahan. Dan yang lainnya bekerja pada manusia. Tapi semua itu adalah sebuah rahasia yang tidak perlu diketahui. Ibu belum menjawab siapa ayahku, Bu. Aku tidak tahu. Seekor keledai tidak tahu siapa ayahnya. Karena ini adalah alamiah. Apalagi untuk para keledai seperti kita. Ini hanyalah sebuah rahasia. Tidak ada yang mengetahuinya. Satu pertanyaan lagi, Ibu. Kenapa Ibu selalu berkata di setiap akhir perkataan Ibu, ini adalah sebuah rahasia? Kenapa, Bu? Aku tidak tahu. Keledai tidak peduli dengan diri mereka dan apa yang mereka pikirkan.
Ini hanya untuk diingat saja. Aku tuan barumu. Namaku Hezekiah, pedagang terkaya di kota ini. Dan aku adalah pelayanmu. Namaku adalah Porter. Dan ini untuk diingat saja. Berani sekali kau meninggikan suaramu, keledai. Kenapa kau memukulku? Aku menyukaimu karena kau kurus dan kau tidak menyakiti punggungku. Tapi kalau kau terus memukulku, aku akan membencimu. Dan ini untuk disimpan saja. Aku bilang diam, jangan macam-macam. Arnusam sayang, aku membeli keledai baru. Kau lihat, keledai ini bagus sekali. Dan aku sudah menyiapkan makan untuk kita. 2 telur rebus, sayang. Cukup 2 telur saja, ya? Kenapa harus konkorp? Kau tahu aku hanya makan 1 telur di setiap hari ke-7. Jadi telurnya bisa tersisa untuk seminggu penuh. Kalau kau lakukan seperti ini, maka aku bisa-bisa bangkrut, istriku. Jangan lakukan lagi, aku tidak suka. Di mana makananku, Tuan? Makananmu cuma itu saja. Hah, cuma ini? Rumput ini terlalu sedikit dan aku memiliki lambung yang cukup besar, Tuan. Kakek buyutku adalah seekor keledai ketika dia setuju untuk bekerja bagi manusia. Luar biasa. Oh, apa ini? Ada apa ini? Aku merasa panas, lelah, lapar dan sedih. Dan ini hanya sebuah rahasia. Kau bicara soal rahasia? Berarti kau adalah seorang penyimpan rahasia. Bukan, aku ini adalah seekor pengantar. Namaku Porter. Dan aku adalah Mahuka. Aku senang sekali bisa bertemu denganmu. Kau bisa senang di cuaca sepanas ini? Kau pasti sudah gila ya? Hei, apa-apaan ini? Kau berhenti bekerja untuk bicara pada keledai yang lain. Ayo, cepat bekerja lagi. Ambil ini. Tolong, jangan pukul aku di hadapannya, Tuan. Aku akan pisahkan kalian berdua dengan tongkat ini. Dasar keledai pemalas. Aku mohon, jangan pukul aku lagi, Tuan. Dan tolong, jangan kau pukul dia juga. Tolonglah, Tuan. Dia menanggung rasa sakitnya untukku. Baik sekali dia. Dan hatinya sangat lembut. Ayo, cepat bergerak. Aku bilang bergerak. Aku akan membawa pisau untuk menyembelihmu, keledai pemalas. Aku tidak ingin kau disembelih olehnya. Tidak. Tenang, tidak usah khawatir. Dia terlalu pelit untuk menyembelih seekor keledai yang sudah dia bayar. Kau tenang saja ya. Memangnya apa yang akan kau dapatkan sebagai hadiah atas perilakumu itu? Aku juga tidak tahu itu. Tapi apapun yang mungkin terjadi adalah cara yang lebih baik dibandingkan penderitaanku sekarang ini. Aku benar-benar diberi makan seperti tong tua yang diisi dengan sampah tua. Dia sungguh kejam padaku. Apa ini? Apa kau sudah membuat puisi? Iya, benar sekali. Sebuah puisi yang mengatakan tentang lapar dan lelahku. Dan ini adalah sebuah rahasia. Suamiku, kenapa kau hanya mendorongnya, tidak menaikinya? Tanya saja sendiri pada keledainya. Dia yang menolak untuk berjalan. Dia benar-benar lapar, sayang. Dia mengamuk saat ini dan aku akan tunjukkan bagaimana menghentikan rasa amarahnya. Istriku, bawakan aku pisau, aku akan menyembelihnya. Jika kau menyembelihnya, tidak ada yang akan beli dagingnya. Kau akan kehilangan uangmu. Kau benar, istriku. Aku akan membawanya ke pasar dan menjualnya. Aku tidak peduli lagi pada keledai pemalas seperti dia. Aku tidak terima perlakuanmu padaku. Mari silakan. Ayo dipilih. Silakan. Silakan. Ya, masih siap. Bagaimana kabarmu, kawanku? Aku adalah teman baru kalian di sini. Namaku Hamal. Hamal? Oh, aku Mahuka. Beruntung sekali kita berdua. Apa menurutmu begitu, Mahuka? Ayo, tolong. Pilih-pilih keledai pemalas di satu sisi
dan ikat mereka untukku, nak. Ya baiklah Tuan. Aku sudah membayangkan apa yang akan mereka lakukan pada kita. Oh, aku tidak tahu. Mungkin saja mereka akan memberikan kita makanan. Apa yang mereka lakukan? Astaga. Tuan, kenapa kita memberikan tanda di bagian belakang keledai? Itu gunanya adalah untuk melepuhkan kulitnya. Lalu kalau kau menyentuh lukanya, keledai yang malas itu akan seperti kuda. Dan dengan seperti itu lebih mudah menjualnya. Sekarang aku mengerti. Selamat datang. Aku ini adalah pelayannya Tuan Ibrahim. Tapi dia memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Ini rumputnya. Bukan. Ini untukmu. Tuan Ibrahim memintaku untuk memilih rumput yang bagus dan menaruhnya di depanmu. Dan dia akan membawa sisanya untuk kau makan nanti selanjutnya. Sungguh tidak bisa aku percaya ini. Ada manusia yang baik seperti dia rupanya. Sungguh luar biasa. Setelah kau makan nanti, aku akan membersihkan badanmu dengan air. Siapa yang telah melayani dia selama ini? Kepala pedagang tuanku, dia sangatlah pelit. Aku membayangkan bekerja bersama tuanku yang baru, yaitu Tuan Ibrahim. Hamal! Oh, ya ampun, aku sampai tidak mengenalmu. Sekarang kau bertambah gemuk, dan dengan pelana itu kau terlihat gagah sekali. Iya, tuanku Aziz membawakanku 2 pelana, dan aku sangat menyukainya. Dan ini sebuah rahasia. Ini sungguh membahagiakanku. Hamal, apa katamu? Namanya itu adalah Ibrahim. Dia bukan Aziz seperti yang kau katakan tadi. Kau bekerja untuknya, tapi kau masih tidak tahu siapa namanya. Aku tahu namanya Ibrahim, tapi banyak orang memanggilnya Aziz. Lalu mereka bilang, keledai itu adalah makhluk bodoh dan juga pemalas. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini, Mahuka? Oh, aku bekerja di sini sebagai perhiasan saja. Dia kaya, tapi sayangnya dia sangat pelit. Tidak pernah sekalipun dia berderma pada orang miskin. Dia pelit sekali. Manusia-manusia itu memang aneh. Yang kaya adalah orang-orang pelit, sedangkan yang miskin sangat dermawan. Tapi tidak semuanya, Hamal. Aku akan memberikanmu beberapa contoh. Tuanku Ibrahim hanya punya taman kecil. Dan jika dibandingkan dengan itu semua, dia memberikan siapapun yang meminta bantuannya. Ah, itu karena dia seorang nabi. Tentu saja dia akan baik. Nabi? Oh, sekarang aku mengerti. Kenapa dia mengunjungi orang-orang itu di rumah mereka. Dan memberi saran pada mereka untuk berbuat kebaikan. Menghindari kejahatan. Awalnya aku ragu dengan kepintaranku. Ternyata dia seorang nabi. Selamat pagi, Hamal. Hari ini kau akan pergi dengan Tuan Ibrahim ke kebunnya. Sekarang kau makan dulu ya. Tapi ini masih terlalu pagi. Dan aku rasa panas sekali. Saat siang nanti suhunya berapa ya? Aku mungkin belum tentu kuat. Kau jangan malas ya, Hamal. Dan jangan main-main saat perjalanan. Lakukan dalam sekali perintah apapun yang Tuan Ibrahim katakan. Ya, kalau begitu aku akan meminum sedikit air, lalu aku akan siap untuk bekerja. Aku tidak tahu kenapa. Aku begitu khawatir dengan Tuan Ibrahim hari ini. Ini adalah kota kematian. Manusia menyebutnya kuburan. Ya, benar sekali. Aku tidak menyukainya. Dan aku merasa tidak aman ketika aku berada di sana. Ini adalah sebuah rahasia. Akhirnya, inilah kebunnya. Aku akan istirahat sampai tuanku Ibrahim mengambil anggur dan rumput sebanyak yang dia mau.
Kurasa tidak dilarang untuk menggigit sedikit rumput di sini. Ya, aku akan terus memakannya. Enak sekali. Untuk menambah tenagaku, 2 keranjang penuh dan perutku juga penuh. Aku puas sekali makan kali ini. Aku menikmatinya banyak. Oh, senangnya. Cuacanya panas sekali. Aku menyesal telah memenuhi perutku dengan makanan sebanyak itu. Nabi Ibrahim merasa dia itu butuh istirahat juga. Dan bayangan yang terdekat adalah batu nisan. Jadi mereka mencoba untuk pergi ke sana. Apa aku tidak salah lihat? Tuanku memakan roti kering yang direndam di dalam jus anggur. Oh, itu persediaan makan yang sangat sedikit. Bagaimana gigitan kecil itu bisa membuatnya kenyang ya? Nabi Ibrahim alaihissalam sedang merenung pada satu masalah yang cukup membingungkannya, yaitu penghidupkan kembali. Bagaimana menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah mati. Tapi dia yakin pada kuasa Allah dan tidak ada keraguan sedikit pun. Dia hanya bisa membayangkan. Saat seperti ini, sesuatu yang aneh pasti terjadi. Nabi Ibrahim meninggal tepat di tempatnya. Dia meninggal tidak ubahnya seperti orang yang sedang tertidur. Dan sebelum keledai berkata satu kata pun, dia juga tertidur. Hal terakhir yang ingin dia katakan adalah anggurnya sangat busuk jika dia menaruhnya di bawah matahari. Tapi dia tertahan dengan kematian dan dia pun tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya cerita ini belum selesai. Aku janji dengan izin Allah akan kulanjutkan cerita ini besok.